Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini, upaya peningkatan kesejahteraan petani. Tadi sudah disampaikan salah satu poinnya ya Pak ya, terkait dengan program nasional untuk mensejahterakan petani, yaitu PAT tadi ya Pak ya. Mungkin ada poin lainnya Pak yang bisa dijelaskan kembali? Ya, tadi saya sampaikan salah satu program atau gerakan yang kita ini oleh pemerintah pusat itu dalam bentuk PAT. Nah, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu juga konsen sekali terhadap pertanian. Salah satunya bagaimana upaya peningkatan ini produksi pertanian melalui apa? Salah satunya perbaikan jaringan irigasi, kemudian bantuan alsintan gratis. Nah, bagaimana sekarang kita galakkan Pak Gubernur kita menjamin untuk penyiapan ini juga ketersediaan pupuk bersubsidi untuk masyarakat kita, sehingga benar-benar kebutuhan masyarakat, mudah-mudahan nanti air irigasinya terjaga, terpelihara, kemudian ditambah lagi dengan kegiatan popanisasi ini untuk membantu penyediaan air, kemudian pupuk subsidinya tersedia dan benar-benar digunakan secara berkeadilan untuk masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan RDKK-nya. Kemudian juga petani kita support juga dengan alat-alat pertanian, baik itu hand traktor, hand sprayer, kultivator, bahkan kita juga menyiapkan benih padi gogo untuk termasuk benih padi lahan sawah untuk masyarakat kita di Provinsi Bengkulu. Kalau untuk pupuk gratis sendiri ada nggak Pak? Nah, pupuk gratis tadi secara ini untuk apa? Ada program dari dinas dalam bentuk pupuk cair, pupuk organik cair. Kita bantu juga masyarakat kita beberapa ini tahun ini itu ada pengadaan kita untuk pupuk organik cair. Nah, kita bagi ke masyarakat secara gratis. Yaitu. Juga diadakan ya Pak ya, ada gratisnya gitu. Kalau untuk produksi padi sendiri di Bengkulu ini apakah termasuk banyak, melimpah Bapak atau? Ya, produksi padi kita secara umum dalam kondisi normal di beberapa tahun terakhir ini rata-rata di angka 295.000 GKG, gabah kering giling. Itu. Kemudian kalau kita jadikan beras kira-kira 190.000 ton. 90.000 ton. Dan namun di tahun ini seperti yang saya sampaikan tadi sedikit terjadi pengurangan, ada di angka 170.000 ton. Nah, memang ada gap ya sekitar 30 ribu ton dari kebutuhan secara normal itu. Kalau pemasok terbesar hasil tadi beras ya Pak ya, itu dari daerah mana? Ya, ada di beberapa kabupaten yang memang seperti Seluma, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong itu salah satu pemasok kita. Memang salah satu yang menjadi keluhan kita juga sebenarnya berbicara cukup nggak beras kita atau produksi kita untuk Provinsi Bengkulu. Sebenarnya udah cukup. Tetapi satu hal juga, memang misalnya dari Kaur itu berasnya banyak dibawa keluar. Misalnya di Muko-Muko banyak juga lari ke Sumbar, airnya nanti jadi beras lari lagi ke Muko-Muko seperti itu. Dan itu salah satu yang kita ini kan sekarang bagaimana mengatasi itu. Tentu kita juga mendorong baik itu pihak swasta atau masyarakat untuk bagaimana beras atau gabah kita tidak lari keluar. Misalnya di Muko-Muko sekarang sudah ada penggilingan gabah kita menjadi beras yang skala modern yang cukup besar, kami tinjau bisa mencapai 8 ton produksi ini ya per jamnya, cukup besar. Mudah-mudahan nanti di berbagai daerah itu juga tersedia sehingga gabah kita nggak kemana-mana lagi. Nah, kalau itu sudah ini saya kira dengan jumlah penduduk kita
Insya Allah cukup Mbak Agnes untuk ini kebutuhan kita paling tidak. Ya. Tapi kalau dilihat dari sumber daya alam yang ada di Provinsi Bengkulu ya Pak ya, kita wilayah pantai juga ada, pesisir Betul. juga ada ya, dan juga untuk wilayah dari perkebunan juga Perkebunan banyak sekali ya. banyak, Tapi ya. untuk komunitas yang paling menonjol di Provinsi Bengkulu ini dari segi apa Pak, sayur-sayuran Pak, Ya, buah-buahan kah atau kita paling menonjol memang di sektor perkebunan. perkebunan? Perkebunan, terutama tadi saya sampaikan kebun karet, kebun sawit, dan kebun kopi itu yang paling menonjol untuk di Provinsi Bengkulu. Ya. Paling menonjol ya. Iya. Kalau untuk pembinaan sendiri nih Pak, kepada para petani, karena kan kebanyakan nih petani juga kadang-kadang otodidak ya Pak ya, Betul. bisa bertani seperti itu. Kalau sekarang sebenarnya petani itu tidak perlu susah-susah lagi. Tempat bertanya itu banyak, Mbak. Kenapa? Karena kita penyuluh kita aja mencapai 900 orang lebih, Mbak. 900 orang lebih. Yang tersebar di Provinsi Bengkulu. Seprovinsi Bengkulu. Nah, penyuluh kita ini ada di BPP, baik itu di untuk di tingkat kecamatan. Ini penyuluh kita ada di sana. Kemudian penyuluh kita ini juga kita bagi wilayah per berapa desa misalnya. Memang kalau dikata cukup belum jumlah penyuluh kita. Ada yang mengcover 3 desa 1 orang penyuluh atau 4 desa 1 orang penyuluh. Nah itu silahkan bertanya. Penyuluh kita kita update terus. Mbak Agnes, kita update terus, artinya apa teknologi terbaru tentang pertanian itu kita beri pelatihan pada penyuluh kita secara periodik. Insya Allah penyuluh kita sangat mumpuni dan berbagai hal mengenai pertanian tadi bisa ditanyakan langsung ke penyuluh kita. Ya. Karena sekarang pun juga banyak masyarakat yang memang sudah beralih ya jadi petani hidroponik juga ya Pak. Ya, salah satu terhadap pemanfaatan lahan pekarangan rumah, kemudian kekurangan lahan misalnya, ya udah pakai hidroponik misalnya, banyak sekali, termasuk untuk sayur-sayuran misalnya. Dan itu masyarakat kita udah rata-rata udah paham sekali gitu. Itu Mbak Agnes. Tapi untuk hidroponik ini sendiri tergolong baru Pak di Bengkulu atau sebenarnya sudah ada sejak lama juga? Enggak juga, udah lama dikenal oleh masyarakat kita. Cuman bagaimana kita menggiatkan saja lagi, menggiatkan saja bagaimana keuntungannya, bagaimana memulainya sebenarnya itu yang paling penting Mbak Agnes. Karena kemarin juga sempat bertanya ya sama salah satu petani hidroponik, mereka tuh bilang kalau misalnya hasil pangannya sendiri itu dijual dengan harga yang lebih tinggi ya Pak ya dibanding biasanya. Jadi pertama hidroponik, kemudian juga sayur-sayuran organik misalnya. Jadi artinya lebih pada memanfaatkan lahan, kemudian menanam baik itu tanaman pangan ataupun tanaman hortikultura dengan tanpa misalnya menggunakan bahan kimia atau tanpa menggunakan pupuk anorganik, tapi menggunakan pupuk organik yang ada di sekitarnya. Nah itu tentu nilai jualnya lebih tinggi karena secara kesehatan kita tahu itu lebih sehat, Mbak Agnes, itu makanya. Tapi peminatnya sendiri gimana nih Pak untuk sayuran hidroponiknya? Ya sebenarnya itu yang dicari Mbak, itu yang dicari oleh terutama orang yang ngerti kesehatan Mbak, itu sangat dicari. Dan itu mereka sanggup, karena kalau sudah sakit lebih mahal lagi biayanya kan. Ya makanya mereka sekarang kesadaran untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi hasil pangan dari organik itu lebih banyak. Seperti halnya misalnya area rumah yang memang ada lahan ya Pak ya, tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan ya Pak ya untuk bertanam hidroponik seperti itu. Tapi untuk perawatannya sendiri itu sama atau sebenarnya lebih rumit nih Pak untuk yang hidroponik? Ya, kalau hidroponik itu kan tadi sebagaimana saya sampaikan justru lebih ringan kita ininya. Lebih ringan. Kenapa? Karena di situ udah dialiri air kan, kalau hidroponik kan aliri air, pakannya bisa kita supply lewat air gitu. Nggak terlalu susah sebenarnya ininya. Bagaimana kita menyiapkan perangkat awalnya ya. Itu sebenarnya kalau hidroponik. Nah, itu. Kalau dari Bapak sendiri Pak, sebagai Kadis TPHP ini sebenarnya penggambaran kesejahteraan petani itu dari segi apa saja sih Pak? Selain dari pupuk subsidi ya Pak ya, terus juga pembinaan, penyediaan alat-alat, apakah mungkin dari harga jualnya sendiri juga barangkali? Pembinaan itu memang harusnya dari hulu sampai ke hilir Mbak. Artinya kan petani kita tidak bisa kita biarkan begitu saja. Salah satu keluhan masyarakat, misalnya kita galakkan menanam jagung misalnya.
jagung ketika awal tanam harganya tinggi. Nah, misalnya beberapa bulan lalu harganya itu mencapai 8.000, 7.000 per kilo. Tiba-tiba setelah mereka panen, harga cuma 3.000, 4.000. Sehingga terkadang itu bahasa mereka nggak balik modal, Pak. Nah itu makanya kita harus sama-sama semua stakeholder memang harus bergerak dalam hal ini. Bagaimana mekanisme pasar yang diatur mungkin oleh perdagangannya, distribusinya diatur oleh mungkin dinas perdagangan misalnya kan. Kemudian juga kita harus memantau secara rutin melalui operasi pasar misalnya, sehingga harga tidak anjlok begitu saja. Karena kasihan petani tadi ketika dia semangat, ketika ini akhirnya ketika produksi melimpah harga turun. Dan memang secara umum ya hukum ekonomi seperti itu, ketika barang banyak ya, maka harga turun. Ketika barang sedikit harga akan naik. Itu yang kita ini salah satu perlu hadirnya pemerintah, yaitu melalui misalnya Bulog bisa menampung misalnya gabah masyarakat ini atau beras dari masyarakat ini untuk stok, misalnya stok pangan, sehingga nanti masyarakat tidak masyarakat pada intinya ketika sudah panen dia harus dapat duit gitu kan. Maka ya udah, kalau nggak ada yang nampung, nggak ada yang nampung, ya udah dia opor aja. Nah itulah peran kita, misalnya salah satunya mungkin Bulog. Maka saya sampaikan tadi, kalau kami di sektor pertanian tentu lebih kepada bagaimana memproduksi, bagaimana bercocok tanam, bagaimana meningkatkan produksinya gitu. Nah sektor-sektor kawan-kawan kita yang lain insya Allah juga ikut sama-sama. Makanya kita memang sering juga mengadakan rakor terus, termasuk setiap hari Senin kita rakor tentang inflasi, dipimpin langsung oleh Pak Mendagri gitu kan, melalui Zoom meeting. Nah semua stakeholder ada di sana untuk mengatasi hal-hal seperti itu tadi. Baik, kita jeda dulu Pak Rizwan, nanti kita bahas lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.